Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sekali lagi, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Tak terbatas kasih-Mu.
di satu musim bersamamu. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaanmu. Terpujilah Engkau Tuhan, diberkatilah Engkau Tuhan. Sungguh Engkau nyata, sangat nyata dalam hidup kami. Kaulah kekasih hatiku, Kaulah pengharapanku, lebih dari dunia ini, lebih berharga dari emas perak, lebih berharga dari harta dunia. Yesus, Kaulah segalanya. Tak dapat jalan sendiri, ku perlu Engkau selalu. Ku tak dapat hidup tanpamu, hanya Engkaulah sumber kehidupan. Ku tak dapat jalan sendiri, ku perlu Engkau selalu. Ku tak dapat hidup tanpamu, hanya Engkaulah berkehidupan. Kaulah kekasih hatiku, Kaulah pengharapanku, lebih dari dunia ini, lebih berharga dari emas perak, lebih berharga dari harta dunia. Yesus, Kaulah segala. Ku tak dapat jalan sendiri, ku perlu Engkau selalu. Hidup tanpamu, hanya Engkaulah sumber kehidupan. Ku tak dapat jalan sendiri, ku perlu Engkau selalu.
kehidupan. Kaulah kekasih hatiku, Kaulah pengharapanku, lebih dari dunia ini, lebih berharga dari emas perak, lebih berharga dari harta dunia. Yesus, Kaulah segalanya. Yesus, Kaulah segalanya. Oh Yesus, Kaulah segalanya. Sungguh Kaulah segala-galanya. Oh, terpujilah Engkau Tuhan selama-lamanya. Terpujilah terima kasih Tuhan. Hari demi hari rasakan kasih-Mu selalu baru di dalam hidupku. Tiada alasan untuk tak memuji-Mu, sebab pekerjaan-Mu nyata dalam hidupku. Hari demi hari rasakan kasih-Mu selalu baru di dalam hidupku. Tiada alasan untuk tak memuji-Mu, pekerjaan-Mu nyata dalam hidupku. Mau memuji-Mu, Allah yang kudus, ku mau menyembah-Mu dengan segenap berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan Allah yang maha. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, Allah yang kudus, ku mau menyembah-Mu dengan segenap hati. Ku angkat tangan bersyukur buat pekerjaan-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh.
Engkau Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Engkau Tuhan yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah. Engkau Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Engkau Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Engkau Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur kalau kami boleh mengawali tahun ini, hari pertama di tahun 2024. Kami bersyukur kami boleh dalam keadaan yang sangat sehat. Kami boleh kembali bersekutu dengan Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan akan menyatakan dirimu di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ini sepenuhnya untuk boleh percaya bahwa Engkau hidup di dalam kami. Engkau bergerak di dalam kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Engkau terus akan membawa kami masuk ke dalam pengenalan yang lebih lagi tentang segala jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Kami boleh mengenal watak-Mu ya Tuhan. Kami boleh mengetahui bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau hidup dalam kami. Sungguh kami tak dapat hidup tanpa Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami tahu Engkau akan terus menyatakan diri-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami tundukkan hati kami sepenuhnya, supaya kiranya watak-Mu itu juga, itu boleh menjadi pribadi kami ya Tuhan. Terima kasih. Hiduplah Engkau di dalam kami terus ya Tuhan. Terima kasih. Boleh mengenal isi hati kami Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, shalom semua, selamat pagi. Halo, selamat pagi semua, selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Selamat pagi, selamat tahun baru. Gimana, udah sehat kan? Kadang-kadang sering sakit sih giginya, minggu kali. Oh, haleluya, terima kasih. Shalom juga keluarga Glory. Shalom Pak, selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Baik. Oke, puji Tuhan ya. Nah, ada yang mau sharing pagi ini? Tahun baru ini? Ada yang mau sharing? Yang di studio dulu. Bantuin. Oke, baik. Tuhan ya. Haleluya. Tuhan saudara, kita boleh masuki tahun yang baru ya. Luar biasa saudara. Kalau kita boleh memasuki tahun ini saudara, sekali lagi saudara, kita boleh menyadari ternyata kalau kita bisa memasuki 1 tahun lagi saudara, itu luar biasa. Saudara, kita mesti menyadari saudara bahwa hidup itu adalah anugerah gitu.
Berarti kalau kita diberikan kesempatan hidup, berarti kita itu akan berjalan bersama dengan Tuhan gitu. Tuhan di dalam kita dalam Tuhan gitu. Sungguh saudara, yang selama ini mungkin tertutup berabad-abad, beribu tahun gitu, tentang apa sih sebetulnya kehidupan itu gitu. Tapi saudara, dia mengajari kita lewat firman-Nya. Tapi saya percaya saudara, bukan sekedar firman yang kita baca gitu ya, tetapi benar-benar kita mengerti, seperti ada yang menjelaskan dalam hati kita. Kita tidak tahu dari mana, tapi benar-benar ada sesuatu yang nyata gitu ya. Ketika kita mengatakan Tuhan itu nyata, Tuhan itu sudah datang gitu ya, itu saya nggak tahu ya, apakah seperti ini juga perasaan yang saudara alami ya. Tapi benar-benar saudara, semakin merenungkan perkataan-perkataan Tuhan gitu ya, semakin mengucapkannya, semakin mempercayainya, maka Tuhan itu memang sangat nyata gitu. Dan Tuhan itulah segala-galanya. Hanya Dialah yang dapat melepaskan kita dari keterikatan kita dengan dunia ini, saudara. Kehadirannya itu yang sangat nyata, yang sangat lembut gitu. Kehadiran yang tanpa perlu kita bangkit-bangkitkan gitu. Semua firman-Nya adalah kebenaran gitu. Ketika Dia mengatakan, aku memenuhi segala sesuatu gitu, maka itu sungguh sangat nyata, saudara. Gak mungkin kita bisa lari dari Tuhan. Dan gak mungkin ada manusia yang bisa memberontak terhadap Tuhan lagi gitu. Jadi segala sesuatu diatur oleh Dia gitu. Dia bisa mengatur, Dia bisa mengajar setiap manusia, bahkan setiap makhluk gitu. Seperti ada yang membimbing seluruh ciptaan ini, saudara. Itulah hebatnya, saudara. Dan sekarang kita bisa percaya itu gitu. Kita bisa sangat yakin, saudara, menapaki jalan-jalan ke depan itu karena memang benar-benar kita mempercayai Tuhan yang nyata gitu. Gak pernah seperti ini. Jadi dan sekaligus, saudara, walaupun kita sudah merasakan keindahan Tuhan itu, tetapi karena Dia berkata, karena firman-Nya berkata, Dia selalu baru, maka kita punya iman gitu ya, terbentuk sendiri dalam diri kita gitu, bahwa kita selalu, jadi setiap kali kita bangun itu ya, setiap kali kita memulai satu hari yang baru, apalagi sekarang kita itu memulai satu tahun yang baru di hari pertama ini gitu ya. Kita benar-benar, saudara, boleh merasakan gitu ya, bahwa Tuhan itu memang selalu baru gitu. Jangankan satu tahun, per hari saja gitu. Jadi akan ada satu kesan, saudara, ketika kita mengawali tahun 2024 ini ya.
akan ada satu kesan di mana kita sangat menghargai setiap hari yang kita lalui, saudara. Apalagi misalnya kalau badan kita lagi lemah gitu ya. Kadang-kadang kan kita jadi teringat tentang hidup kita. Kapan saja ya dengan kelemahan tubuh kita, mungkin kita sakit gitu ya. Di situ kita boleh menyadari itu anugerah. Lewat itu kita boleh menyadari gitu, kita boleh sadar diri lah bahwa kita tidak bisa menentukan umur kita. Kalau dalam keadaan sehat kan kadang-kadang orang merasa hidupnya itu masih lama kali kan gitu. Jadi ketika kita dalam keadaan lemah gitu ya, ya berbeda-beda ya kondisi kita gitu. Kadang-kadang saudara kalau saya lagi naik tangga, misalnya betulin sesuatu gitu di atas gitu ya, ganti lampu misalnya gitu. Nah kalau naik itu kalau dulu naik sampai di paling atas itu masih berani gitu, karena keseimbangan kan masih kuat gitu ya, masih kokoh lah gitu. Tapi sekarang itu di tingkat ketiga terakhir itu aja kadang wah itu benar-benar mesti ini, karena takutnya terbalik ke belakang gitu ya. Nah, jadi kadang misalnya tangga itu goyang sedikit aja sudah takut sekali gitu. Terus kalau misalnya dari lantai 2 turun ke bawah itu, karena itu harus selangkah demi selangkah gitu. Harus benar-benar hati-hati. Kadang ketika khotbah pun gitu ya, saya itu harus benar-benar ketika naik itu, ketika ini benar-benar harus menjaga keseimbangan gitu. Oke. Nah, jadi saudara, dengan itu saudara kita menyadari setiap kekuatan yang kita peroleh gitu. Kalau kita bisa melewati 1 hari, 2 hari, kita jadi menghargai waktu yang dianugerahkan Tuhan. Nafas yang diberikan Tuhan kepada kita itu jadi kita hargai gitu. Kan kalau kita seperti itu berarti kan kita jadi mengingat Tuhan ya. Kita jadi sadar kelemahan kita ya, kekurangan kita. Betapa butuhnya kita akan Tuhan. Betapa perlunya kita bersekutu setiap hari gitu. Betapa pentingnya Tuhan bagi kita. Dalam kondisi yang lemah seperti itu gitu. Itu anugerah gitu. Jadi ketika dalam kondisi seperti itu kan, jadi memang Tuhan itu menjaga pertumbuhan kita itu benar-benar alami, pertumbuhan kita itu natural gitu. Jadi kalaupun sekarang ini rasanya kita itu seperti damai gitu ya, tenang sekali gitu. Lalu misalnya dia tiba-tiba membuat kita berpikir begini, apakah ini yang dinamakan kerajaan 1000 tahunkah gitu. Kan kerajaan 1000 tahun itu kan kerajaan damai gitu. Kayak satu fase gitu. Jadi sebetulnya sih bukan 1000 tahunnya gitu ya. Bukan 1000 tahun secara fisik sih sebetulnya. Tapi itu adalah satu masa dimana kan 1 hari itu sama dengan 1000 tahun gitu. Ya.
Jadi apa saja yang terbersit gitu, terbersit dalam pikiran kita gitu ya. Misalnya ada firman yang muncul gitu. Jadi begitu kita renungkan, itu benar-benar kita merasakan firman itu hidup gitu. Nah, jadi rasanya kita itu benar-benar gimana ya? Indah sekali hidup ini gitu. Membuat kita itu perlahan gitu tidak lagi memperdulikan, tidak terlalu memperdulikan seperti apa nanti perubahan manusia ini gitu. Kita mulai menjadi sibuk dengan Tuhan gitu. Karena di dalam pikiran kita, di dalam benak kita, ini sering saya saya bisa ceritakan ini karena ngalami seperti itu. Jadi di dalam pikiran kita itu seperti ada hikmat gitu. Hikmatnya begini: ketika engkau bisa mengalami Tuhan gitu, maka tanpa sadar kita sedang menarik sesuatu, membuat suatu perubahan di alam semesta ini gitu. Jadi itu yang membuat kita itu, saudara, benar-benar urusan kita itu adalah mengikut Tuhan gitu. Kita mengikuti pergerakannya. Jadi saudara, kira-kira seperti itulah dulu Tuhan Yesus menjalani hidupnya gitu. Dia menjalani hari demi hari gitu. Dia sangat fokus gitu kepada Bapaknya, untuk melihat Bapaknya itu loh. Dan apa yang dialami oleh Tuhan Yesus itu dulu itu. Jadi karena dia jalan, maka jalan itu sekarang terbangun di dalam kita gitu. Iya, membuat kita itu benar-benar jadi mengerti bagaimana dulu tujuan Yesus sebagai manusia yang baru menjalani kehidupannya. Iya. Jadi kita nggak akan peduli dengan perubahan apa, pemberontakan apa, kejahatan apa yang sedang terjadi di dunia ini gitu. Ketika misalnya kita melihat gitu ya, kan bagi kita sekarang ini kan untuk melihat keadaan dunia ini di belahan manapun gitu kan dengan mudahnya. Iya. Kadang-kadang justru malah kita menghindari gitu membaca berita gitu ya. Kalau melihat misalnya kok seperti ini saja ya bangsa kita ini, kok perpecahan itu, kok politik divide et impera itu, saudara, itu rasanya kok nggak berubah ya bangsa kita ini gitu dari dulu, bayangin saudara. Iya, dipecahnya itu hebat gitu. Jadi, tapi ya orang tidak menyadari gitu. Nah, jadi ketika melihat itu, ketika mendengar berita itu gitu ya, kadang rasanya mana gitu ya. Tapi saudara, dengan kita kembali kepada Tuhan gitu ya, benar-benar kita itu kayak diangkat naik gitu loh, keluar dari dunia ini gitu. Kita seperti keluar dari sistem Babel gitu. Apalagi ketika kita misalnya ingat satu perkataan, Babel sudah runtuh, itu langsung kita terhibur loh. Kamu mesti ingat itu. Kalau mau dibangun lagi Babel itu, dikatakan orang harus mempersembahkan anak sulungnya. Tahu saudara artinya itu?
itu sesuatu yang sangat berat sekali. Iya. Itu bukan berarti saudara, tapi memang ada saja saudara orang yang menyalahartikan itu. Makanya memang ya di zaman itu dibangun juga kota apa dulu itu ya, yang akhirnya dibangun lagi dengan mempersembahkan anaknya gitu. Iya. Tetapi sebetulnya itu adalah sesuatu yang sangat sulit gitu. Siapa yang berani mempersembahkan anaknya? Kan hanya Tuhan gitu. Harusnya. Tetapi saudara, karena kerusakan manusia, ada juga yang melakukannya gitu. Jadi sebetulnya harusnya menurut Tuhan harusnya nggak ada lah gitu. Tapi karena kerusakan yang diakibatkan oleh iblis itu saudara, ada juga yang melakukannya. Sama saudara. Walaupun saudara, manusia itu sudah melihat orang-orang yang sudah ketika dia sudah mencapai satu tingkat level tertentu dari kehidupannya gitu ya, dia sudah punya ini, punya itu gitu ya, dan dia tetap masih sudah melihat orang-orang yang sudah punya ini, punya itu, tapi sebetulnya nggak bahagia. Tapi entah kenapa sulitnya manusia untuk meninggalkan pola hidup seperti itu. Itu kan sungguh tragis ya. Padahal saudara, umur jalan terus saudara. Kita dipenuhi saudara dengan orang-orang, dengan manusia yang sudah jelas-jelas kita lihat gitu loh. Ketika mereka sampai habis-habisan hanya untuk sebetulnya seberapa banyak sih yang bisa kita makan sih? Ya kan? Kalau kita mau punya rumah, kan kita hanya bisa tinggal di satu kamar, di satu tempat tidur toh. Misalnya kamar kita besar gitu. Misalnya di sana ada inilah, ada itulah gitu, ada toilet lah, ada ini. Kan kita hanya bisa paling menikmati seukuran tubuh kita ini kan. Iya kan? Kalau kita ingin menyantaikan diri kita ini, nonton apa saja, cobalah. Selalu sesudah itu pasti bosan gitu. Iya. Tetapi saudara, kalau sekarang kita itu menjalani, kalau saudara berani memasukinya ya, beranilah gitu memasuki firman gitu. Beranilah dengan iman, percaya bahwa kemana Tuhan pergi, kamu tahu jalan ke situ. Beranilah mempercayai kalau engkau bisa memasuki tempatnya Tuhan. Ya, di mana sih Tuhan itu? Gitu. Apa dia ada di balik luar angkasa sana gitu? Apakah di situ dia? Wah, saudara, orang itu buat pesawat ulang alik, pesawat ini roket gitu. Ketika mereka lihat, ketika mereka melihat keteraturan, ketika mereka sudah lewat dari batas bumi gitu ya, sehingga mereka sudah mengambang gitu ya, mereka melihat alam semesta yang sangat luas, mereka melihat betapa kecilnya bumi gitu, dan bagaimana bumi itu terhindar dari segala meteor gitu ya, segala macam benda-benda di langit. Bumi itu sangat kecil saudara.
dibandingkan dengan seluruh galaksi yang ada. Galaksi itu pun banyak sekali, saudara. Ketika manusia ingin berusaha mengelilingi seluruh alam semesta ini, lalu saudara mereka ingat, lalu di manakah Tuhan itu? Sulit kan? Tetapi Tuhan bilang, kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada, katanya gitu. Oh saudara, firman itu sangat indah, saudara. Sekarang baru saya boleh mengerti firman itu, saudara. Iya. Dan tahukah saudara, ketika baru hanya merenungkan itu, saudara, dunia yang kita lihat tadi, yang rusak tadi, tiba-tiba berubah. Iya, berubahnya itu di hati kita, saudara. Karena apa? Tuhan kan pencipta. Dia bisa mengatur segala sesuatu gitu. Damai sejahtera dia, kasihnya dia itu sangat berlimpah-limpah. Kesabarannya itu, saudara, bisa menaklukkan segala kekerasan hati manusia, bisa menaklukkan segala pemberontakan manusia. Jadi saudara, cukup dia berfirman begini, penguasa dunia ini sudah dilemparkan, katanya. Wah. Tapi tahukah saudara, ketika dia mengatakan itu, bukankah tidak lama sesudah itu dia harus melihat bagaimana penguasa dunia ini menyalibkan dia? Tapi saudara, ketika Pilatus bilang seperti itu, coba lihat bagaimana hatinya Tuhan. Sekali-kali engkau tidak berhak atas aku. Itulah saudara. Kan dia sudah katakan di awal, penguasa dunia ini sudah dilempar. Itu kan firman kan? Iya. Tetapi lihat, ketika dia menjalani fase terakhir, ketika dia naik di atas kayu salib, sebelum naik ke situ dia bilang apa? Kalau boleh Bapa, lalukanlah cawan ini. Ya kan? Kenapa dia bisa mengucapkan itu? Karena dia itu sedang menjadi manusia. Dia sedang mewakili manusia gitu. Jadi antara hidupnya Allah atau Bapanya di dalam dia, dan juga sekaligus dia menjalani kehidupan manusia normal, manusia sejati. Oh saudara, di dalam Tuhan itu tidak ada satupun yang cemar, dia kudus gitu. Ya, kalau kita merujuk kepada Tuhan itu sendiri gitu, yang sedang hidup di dalam diri Yesus gitu, yang sedang menampakkan diri kepada manusia gitu. Tapi pada waktu itu saudara, manusia itu kan gak ngerti kan. Sekarang baru kita ngerti. Dan sekarang ketika Tuhan Yesus berfirman, kalau kita ini adalah adik-adiknya gitu, dia menganggap kita ini saudara. Barang siapa memberikan secangkir air kepada saudaraku yang paling hina ini, dia tidak akan kehilangan upahnya. Oh, dia menganggap kita saudaranya. Dan tahukah saudara, setiap kali firman diucapkan itu, kalau kita berani mempercayainya, maka itu pasti jadi. Iya. Makanya dia tidak pernah saudara
tidak pernah membiarkan orang yang percaya kepadanya. Nggak bisa. Kalau saudara berani mempercayai bahwa engkau tidak perlu khawatir, maka dia akan bela engkau. Ya, nggak bisa enggak gitu loh, nggak bisa. Walaupun rasanya engkau tidak merasakan Tuhan, nggak bisa enggak. Dia tuntun engkau, dia pimpin engkau. Sebelum kita tahu apa-apa, sebelum kita tahu bagaimana mengasihi Tuhan, sebelum kita tahu berbuat apa-apa, dia sudah bimbing kita. Sebelum kita tahu berbuat apa-apa, berbuat jahat, berbuat pelanggaran, berbuat dosa, dia sudah pimpin kita. Dia sudah pelihara manusia ini, saudara. Iya. Jadi saudara, alangkah indahnya saudara kalau di awal tahun ini saudara, kita merenungkan kembali bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana pemeliharaannya. Cobalah pikirkan, kalau engkau bisa hidup hari ini, itu benar-benar saudara sebagai bukti supaya engkau bisa melihat Tuhan yang nyata itu. Saudara, ketika orang mati saudara ya, sulit bagi dia. Karena itu satu karena di dalam kehidupan inilah orang itu bisa melihat Tuhan yang datang kedua kali. Di dalam kita yang masih punya tubuh jasmani ini, saudara. Disitulah kita boleh melihat. Disitulah kita boleh merasakan Tuhan Yesus yang pernah dulu hidup itu hidup. Karena tubuh ini sekarang saudara jadi tempat kediaman Tuhan, karena itu firman. Jadi bait sucinya dia. Bait sucinya itu artinya, tahu saudara, oh bukan masalah gedung, bukan itu arti bait suci. Bait suci itu artinya tempat Tuhan yang suci itu tinggal. Itulah artinya bait suci. Bait yang kudus gitulah maksudnya. Jadi kalau kita dikatakan bait suci, artinya tempatnya Tuhan menyatakan dirinya. Tempatnya Tuhan menyatakan tahtanya. Gitu loh saudara. Seindah itu saudara. Seindah itu dia merancangkan kita. Jadi saudara, cobalah saudara pikir kalau saudara merasakan itu. Mau kemana saudara mencari Tuhan? Nah di mana? Apakah saudara akan pergi keluar? Makanya kan Tuhan katakan kan, kalau ada orang yang mengatakan Tuhan ada di sini, jangan percaya. Ya kan? Tuhan, jadi ketika dikatakan Tuhan sudah datang, tahukah saudara? Macam mana kita mau bilang Tuhan datang? Emang dia ada di planet lain gitu? Emang surga itu terpisah gitu? Oh sudah dibilang, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga gitu. Cobalah. Jadi lalu dikatakan Tuhan datang kedua kali. Lalu orang menunggu-nunggu gitu loh, Tuhan yang turun di awan-awan gitu. Coba saudara, masuk akal nggak? Bukankah itu bertentangan dengan doanya Tuhan Yesus sendiri?
Makanya kan dia bilang, aku datang segera. Dari mana orang bisa mengetahui kedatangan Tuhan? Bukankah orang-orang akan tertipu dengan satu wujud gitu? Bukankah saudara, di dunia ini juga diajarkan bagaimana supaya punya moral yang baik, bagaimana mereka itu dilatih menjadi seorang pemimpin? Kan dilatih semua kan? Tapi apakah saudara? Jadi banyak saudara orang yang mati-matian membela pemimpinnya gitu. Karena dia lihat pemimpinnya baik gitu. Demi kebaikan kok gitu. Lihat bagaimana dulu. Bayangkan saudara bagaimana orang-orang Kristen tertipu. Karena apa? Wah, di zaman sekarang inilah benar-benar kekristenan itu agak bebas lah gitu. Sehingga sampai sekarang mereka masih memuja pemimpin yang lama ini. Sehingga apapun yang dilakukannya untuk memperpanjang kuasanya, rasanya mereka setuju. Tapi sekarang saudara, Tuhan menunjukkan siapa manusia itu, yang pada akhirnya adalah apa? Antikris, saudara. Iya. Antikris itu artinya apa, saudara? Antikris itu, saudara, memaksakan kehendaknya. Iya. Walaupun ada embel-embel kata yang dibalik untuk kebaikan, tapi lihat cara-caranya. Kotor kan? Gak sesuai dengan prinsip keadilan kan? Ketika memaksakan pakai MK gitu. Coba lihat. Tapi tahukah saudara, banyak orang membenarkannya. Karena apa? Karena dia adalah orang baik. Tuhan Yesus saja saudara, ketika dikatakan dia baik, dia sendiri bilang, tuh udah Tuhan Yesus loh. Tapi karena dia dulu, jadi katanya dia tukang kayu dulu. Mirip dengan Tuhan Yesus katanya. Tuhan Yesus saja ketika dikatakan baik, dia itu bilang hanya Allah yang baik. Sudah Tuhan Yesus loh. Ada orang di muka bumi ini yang bisa kita samakan dengan Yesus? Adakah? Dia sendiri aja bilang hanya Allah yang baik. Allah kita Esa satu-satunya. Ya. Sudah dia benar-benar Tuhan, dia membasuh kaki murid-muridnya. Iya. Dia bisa mengunjungi orang yang paling hina di sumur Samaria, sumur Yakub itu. Coba. Tapi saudara perhatikan saudara, orang yang dipuja-puja selalu begitu, siapapun dia. Siapapun dia. Kamu gak tahu. Kalau aku berusaha ingin supaya engkau hidup lebih baik, katanya gitu. Jadi kita mesti mengenali perkataan apa yang diucapkan oleh seseorang. Iya. Saudara mesti tegas saudara dengan diri saudara. Jangan mau diperbudak oleh pekerjaan. Jangan mau. Jangan mau ditakut-takuti gitu oleh dunia ini gitu. Jangan berusaha menyelamatkan nyawamu. Ya. Kalau enggak nanti sampai di masa tuamu nanti bisa kehilangan imanmu gitu. Jangan mau.
sekarang ini Tuhan datang, ini aku. Engkau tidak berhak lagi dengan aku datang setiap hari. Engkau tidak berhak lagi sebetulnya akan hidupmu. Tapi lihat, aku tidak pernah memaksa engkau. Jadi di dalam Tuhan tidak ada pemaksaan. Hanya di dalam iblislah ada pemaksaan. Iya. Kalaupun kita melihat Tuhan murka kepada Sodom gitu, Tuhan ingin menunjukkan gitu. Tuhan ingin menyatakan ini sangat rusak, ini gak bisa kayak gini. Makanya sampai dihancurkan, sampai datang api dari langit gitu, menghancurkan kota itu gitu. Saking rusaknya. Jadi pada waktu itu saudara, orang-orang di sana itu saudara akhirnya menyadari kalau ada penguasa yang tidak suka mereka hidup dalam kebejatan gitu. Jadi bukan ketika dia melakukan itu, bukan seperti iblis saudara. Tuhan selalu, jadi ketika dia mendisiplinkan kita, itu benar-benar karena dia sedang membawa kita ke satu alam yang baru. Iya. Jadi jangan takut dengan apapun yang sedang kau alami. Jangan takut. Ada penguasa yang sudah mengatur jalan hidupmu gitu. Jangan takut sedikit pun. Pandanglah dia. Nanti dia sendiri akan bikin ide. Ini loh yang kamu mau jalanin kayak gini. Ikuti saja. Ketika nampaknya iblis mau mengganggu, gak usah peduli kamu. Tenang saja gitu. Tenangkan selalu hatimu di hadapan Tuhan gitu. Lihat perjalanan kita selama ini. Saudara lihat sendiri kan bagaimana kita hidup selama ini. Ya kan? Apa yang perlu kita takutkan? Apalagi sudah mau mati kemarin, kita bisa hidup. Betul nggak? Dan kita melihat teman-teman kita pada mati duluan, ya kan? Dan sekarang Tuhan menunjukkan kepada kita orang-orang yang nampaknya mereka berhasil dalam kehidupan kita. Kalau misalnya saya perhatikan rekan-rekan gembala, Tuhan itu menyatakan di sini loh, di hati saya gitu. Kamu lihat nih, kira-kira kalau kamu di posisi mereka, kira-kira kamu bahagia enggak dengan punya jemaat yang banyak, dengan punya gedung sekolah? Coba lihat, apakah dia masih bisa bebas seperti dulu? Apakah dia masih bebas bergaul dengan jemaatnya? Apakah bisa ngopi misalnya sama jemaatnya gitu? Bukankah kamu lihat bagaimana mereka itu bagaimana jemaatnya menjadikan dia kayak Tuhan gitu? Lalu mereka memuji-mujinya. Kira-kira menurutmu gimana? Coba kamu lihat, masih bisa bebaskah dia? Karena jabatan yang tinggi, orang tidak bebas lagi. Ya kan? Sekarang saudara, ketika kita dihancurkan, ya kan dia? Mereka ngundang kita ke rumahnya. Kami di rumah kok hari ini, besok datanglah Pak gitu. Kita bebas. Gak perlu orang itu harus bersama-sama dengan kita jadi jemaat kita. Gak perlu kan? Hati kita lapang sekarang. Di mana engkau senang, silakan.
bawalah kehidupan yang pernah kita punya dulu, bawalah ke sana. Ya kan? Berubahlah gitu. Kalau engkau dulu pernah bersama-sama dengan kami, bersama-sama dengan kita gitu, engkau bisa merasakan kan, adakah sebetulnya dalam diri kami, dalam diri saya, adakah sebetulnya yang yang kemunafikan engkau temukan? Kalau engkau enggak temukan kemunafikan, lakukanlah hal yang sama. Milikilah hati yang tulus, milikilah hati yang murni. Iya, lakukan. Seperti itulah menyebar, saudara, kehidupan surgawi itu, saudara. Iya, lihatlah, saudara. Yang dulu kita pikir rasanya gimana gitu ya, orang tinggalkan kita rasanya gimana gitu, kita sudah beda tempat rasanya gimana. Lihat bagaimana cara Tuhan membawa kita kembali. Ketika saya mengatakan kemarin, ibu gembala kita gitu, tahukah saudara? Terpikir gak saya ngomong kayak gitu? Dulu kan kita bilang juga kan, Ibu Eva kan ibu gembala kita juga dulu kan. Dulu kita bilang kan, ibu kita kan, kita bilang ibu rohani kita kan. Saya bilang kok, saya kemana-mana bilang. Ya, tapi ketika dipisahkan, sudah kita jalani tuh. Ada waktunya semua. Kita mesti rela menjalani satu kehidupan di mana orang menganggap kita itu salah gitu. Gak usah bersungut-sungut, gak usah membenarkan diri. Iya, gak usah gitu. Oh gitu ya, sudah. Ketika saya katakan dulu, bukan Bapak yang kasih saya makan gitu, itu kebenaran, saudara. Untung saya dulu mengatakan itu. Jadi saya ngerti ketika Tuhan Yesus ngomong sama Pilatus, kamu tidak berkuasa sedikit pun. Dan terbukti, saudara. Saya mengakui Tuhan di hadapan pemimpin kita dulu. Dan dia bisa lihat. Kalau Tuhan buat gini aja, saudara, dalam pikiran Bapak rohani kita. Ketika dibuat aja dalam pikirannya kayak gini. Kamu lihat sekarang anakmu itu, coba kamu perhatikan. Seperti itu aja ditaruhkan Tuhan dalam pikirannya. Dia kan bilang gini, kalau dia mau mencari gitu ya, Tuhan, aku udah mau meninggal nih, misalnya dia bilang kayak gitu, nyatakanlah dirimu Tuhan. Tuhan, aku mau melihat Engkau Tuhan. Kalau dia ngomong seperti itu dalam batinnya gitu ya. Kalau Tuhan ngomong kayak gini di hatinya, bisa, saudara. Dia bilang kayak gini aja. Coba kamu lihat anakmu itu yang pernah meninggalkan kamu dulu. Coba kamu lihat. Coba kamu datang kepada dia. Hanya dengan seperti itu saja. Ya. Hanya dengan merendahkan diri sedikit saja, maka dia akan melihat Tuhan. Tapi tahukah saudara, melalui siapa? Ya, melalui orang yang sudah, yang dianggap, inilah yang dikatakan saudaraku yang paling hina itu. Iya, saudara. Menurut orang, saudara, kita ini saudara yang paling hina. Iya. Saudara yang paling hina itu, saudara, tidak bisa membela diri, saudara. Enggak. Karena apa, saudara? Dia enggak bisa mencari pujian dari manusia. Enggak. Jadi Tuhan yang hidup dalam kita itu, jadi kalau kita hidupi persis seperti dia dulu hidup, seperti itulah kita hidup. Jadi kalau Tuhan itu tidak mencari pujian dari manusia, masa kita mau mencari pujian dari manusia? Ini loh.
Jadi proses keselamatan kita itu seperti itu. Karena apa? Sekarang dia jadi jalan di dalam kita. Tapi apakah dengan seperti itu Tuhan itu tidak Tuhan? Mana bisa. Tuhan tetaplah Tuhan, manusia tetaplah manusia. Tak ada yang bisa mengganggu-gugat dia. Makanya ketika kita direndahkan sekalipun, saudara, apakah itu mengubah status kita sebagai anaknya Tuhan, sebagai ciptaannya dia? Nggak bisa. Tapi melalui hidup kita, segala sesuatu ditaklukkan kepada Tuhan. Coba lihat saudara, kira-kira bukankah firman yang mengatakan betapa indahnya para pembawa kabar damai? Iya kan? Para pembawa damai. Sekarang saudara, kita jadi pembawa damai. Oh, itu bukan berarti saudara kita itu jadi kompromi, tidak. Lihat saudara, Tuhan menghancurkan Sodom. Tuhan akan menyatakan juga kekudusannya. Ada neraka bagi orang-orang jahat. Iya. Iya, jadi ketika saudara melihat misalnya ketidakadilan, misalnya apa ya, para pejabat semena-mena gitu menindas rakyat dengan kekuasaan dia. Kalau saudara dengar bagaimana misalnya konflik agraria gitu ya, bagaimana tanah-tanah daripada rakyat kecil itu dengan gampangnya saudara dibuat 2 sertifikat, kalau nggak di ini, wah, bisa dipaksa diambil gitu. Saudara, hukum walaupun kayaknya bisa diperkosa, tapi hukum, kebenaran pasti mencari jalannya. Iya. Ya saudara, mau bagaimanapun mereka bisa memanipulasi hukum, Tuhan itu nyata. Tapi ketika kita melihat bagaimana sekarang Tuhan menyatakan dirinya itu, seperti saya katakan, saudara, tadinya kan kita nggak ngerti gitu ya. Dulu saya selalu membenarkan diri saya, apa yang salah Tuhan? Tuhan diam gitu. Rasanya kita bergejolak dalam hati ini, saudara. Sampai akhirnya nyerah. Udahlah Tuhan. Gitu. Kalau memang ini ya sudah, aku hentikan ini ya sudah lah. Gitu. Iya. Tapi justru pada saat seperti itulah, saudara, Dia menunjukkan kembali pekerjaannya. Iya. Dia menyatakan seperti firman yang tadi semua kita dengarkan tadi, saudara, perkataan-perkataan itu. Semua yang saudara dengar itu, saudara, itu adalah apa ya? Adalah perkataan-perkataan Tuhan itu sendiri sebelumnya sedang mengajari. Dia itu seperti gini loh, saudara. Jadi ketika saya berbicara kepada saudara, itu seperti ada dialog gitu antara roh saya dengan Tuhan gitu, antara pikiran saya. Jadi itu natural sekali, saudara. Dan dari situlah baru kita ngerti, oh ini ya artinya ya Tuhan ada di antara kami ya. Iya, kalau Tuhan ada di antara kita, nggak ada yang meninggikan diri, saudara. Itulah bedanya, apakah kita itu sedang meninggikan diri atau tidak. Apakah iblis yang menyatakan dirinya atau tidak. Apakah itu imajinasi kita. Dari mana kita bisa tahu? Ketika Tuhan hadir, saudara bisa merasakan kerendahan hatian Tuhan. Iya. Saudara bisa merasakan Dia mengangkat semua orang. Iya.
Dan dengan kehadiran Tuhan engkau akan melihat. Jadi kalau saudara pernah melihat orang yang paling licik, iblis kan lebih licik. Iya. Makanya saudara, iblis itu kan diizinkan waktu itu kan, masih bisa ikut menghadap gitu kan, di antara anak-anak Allah kan. Itu kan kebenaran kan, bisa dia. Tapi saudara, ketika jadi beda sekali, kontras sekali antara Tuhan dan iblis pada waktu itu. Tuhan senang aja dia bilang, apa kamu gak lihat hambaku Ayub? Tidak ada yang seperti dia. Dia ngomong apa adanya gitu loh. Dan memang Ayub tidak tahu itu saudara, kejadian itu gitu. Makanya sering sekali saudara, ketika Tuhan memuji kita, memuji manusia gitu ya, dia tidak melakukannya terang-terangan gitu. Iya. Ketika dia suka akan kita gitu, dia nggak lakukan terang-terangan gitu. Ketika hati kita senang sekali ya, ingin mengasihi Tuhan gitu ya, dia itu seperti menghilang gitu. Saudara, Tuhan itu hebat sekali menyembunyikan diri. Coba sering orang melihat kemana-mana, mana Tuhan? Seolah-olah nggak ada Tuhan di bumi ini, di dunia ini. Tetapi ketika orang penasaran, orang-orang pintar penasaran tentang siapa yang menjadikan dunia ini. Kalau dibilang nggak ada Tuhan, kalau segala sesuatu terjadi begitu saja, masa sih bisa seperti ini? Gak mungkin lah. Pasti ada satu pribadi yang mengatur semua ini. Gitu loh, pada akhirnya semua orang itu gitu. Sampai dia itu menghabiskan waktunya 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun gitu. Dia melewati banyak sakit penyakit. Ya. Jadi kalau kita ini sekarang saudara ya, mulai kita diberikan kesempatan untuk merenungkan hidup kita ya. Ya 50, ntar lagi mau 50 ya, 49 gitu kan, 50, 51, 52. Tuhan mulai menunjukkan kepada kita. Begitu saja kita ingat begini, kalau aku mau kamu hidup selama-lamanya, itu hakku sebagai Tuhan. Iya saudara. Tapi ketahuilah, mau di kehidupan yang sekarang atau di kehidupan yang akan datang, akulah Alfa dan Omega. Akulah kehidupan yang awal, tapi aku juga kehidupan yang akhir. Coba saudara rasakan betapa luar biasanya kita hidup di dalam Tuhan. Ya, jalanlah kehidupan 2024 saudara, seperti engkau sudah memasuki kerajaan Tuhan gitu. Ya, berubahlah gitu. Milikilah hati yang murni. Selalulah datang kepada Tuhan. Bersemangatlah datang setiap pagi gitu. Datang kepada Tuhan. Paksalah dirimu, paksalah dagingmu gitu, untuk engkau menghampiri Dia. Sekalipun engkau lemah, mungkin tubuhmu lemah, berat untuk bangun gitu, paksalah dirimu untuk bangun. Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu di rumah Tuhan. Engkau akan melihat hari-hari yang akan kita lalui saudara adalah hari-hari yang luar biasa. Tuhan, Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini buat persekutuan ini. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan.